Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, saat ini sebagian besar daerah di Indonesia sudah memasuki pergantian atau pengalian musim dari musim panas menuju musim penghujan. Dan bicara tentang musim penghujan, kita bicara tentang sejumlah hal. Namun yang ingin kita angkat saat ini yakni kondisi jalan raya kita, yang kita tahu bahwa setiap musim hujan tiba, satu yang pasti yang menghiasi jalan-jalan raya kita adalah banyaknya genangan air atau kubangan air yang mengisi ruas jalan kita. Terhadap kondisi ini, kondisi jalan yang tidak bagus, kondisi jalan yang rusak, yang dapat menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan, kita lalu bertanya, sesungguhnya apa yang harus dilakukan? Apakah ada alas atau dasar yang jelas untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan jalan? Adakah pertanggungjawaban terkait dengan pengabaian sekiranya kerusakan ini terus dibiarkan? Sebelum kita bahas tentang tema menarik ini, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Sahabat Rasional, bicara tentang musim hujan, bicara tentang kondisi jalan, seperti yang saya katakan dari awal, berarti kita bicara tentang tamu langganan yang menghiasi wajah jalanan hampir di seluruh wilayah Indonesia, yakni adanya genangan atau kubangan air akibat intensitas curah hujan baik sedang maupun tinggi. Terhadap kondisi jalanan yang sering menjadi tempat genangan atau kubangan air, kita lalu bertanya, apakah memang ketika pembuatan atau pengerjaan jalan, drainase tidak masuk dalam konsep perencanaan yang paripurna? Ataukah ketika pembuatan drainase, para perencana, perancang, atau pelaksana pekerjaan drainase dimaksud juga tidak memperhitungkan intensitas curah hujan yang terjadi atau sering terjadi di daerah itu? Namun jika semua konsep perencanaan dan perhitungan terkait ini sudah dilakukan, kemudian masih juga terjadi genangan, maka kesimpulan kita cuma satu. Intensitas curah hujan yang terjadi saat ini di luar hasil perhitungan atau di luar prediksi kita semua. Namun yang menggelitik hati kita adalah kenapa setiap tahun genangan atau kubangan air yang berada di ruas-ruas jalan kita masih tetap terjadi atau masih tetap menjadi tamu langganan kita. Pertanyaan yang menggelitik ini kemudian menggiring kita pada satu kesimpulan yang mungkin sederhana, yang mungkin sangat mentah, yakni pekerjaan, perencanaan, infrastruktur jalan, dan drainase yang dilakukan oleh penyelenggara jalan sampai saat ini mungkin belum memperhitungkan kapasitas, debit air, maupun intensitas curah hujan. Terhadap kondisi jalanan yang rusak dan genangan air sebagai dampak dari kerusakan jalan dimaksud, ini menimbulkan rasa sebenarnya yang sangat tidak nyaman bagi pengguna jalan. Bahkan hampir di banyak tempat, banyak terjadi kecelakaan oleh pengguna roda 2 diakibatkan karena tidak bisa membedakan bagaimana beda tinggi dari permukaan jalan yang dilalui. Sahabat Rasional, kondisi jalan yang rusak, genangan air, dan kecelakaan yang terjadi akibat rusaknya infrastruktur jalan sampai saat ini terkesan kita diamkan. Apakah kita diamkan karena kita maklum bahwa belum ada perencanaan untuk perbaikan jalan dimaksud?
Ataukah kita kemudian memaafkan diri dengan menyatakan bahwa kita teledor, kita kurang hati-hati sampai kita mengalami kecelakaan dan tidak menyalahkan kondisi jalan yang rusak? Ataukah kemudian kita maklum bahwa mungkin penyelenggara jalan belum memiliki anggaran yang cukup untuk memperbaiki kondisi jalan kita? Sahabat rasional, terhadap litani pertanyaan yang tadi kita daraskan, Sahabat Rasional Channel kemudian mencoba melakukan investigasi lapangan. Dan dari hasil wawancara kami terhadap masyarakat pengguna jalan, mereka pada umumnya menyatakan pasrah terhadap kondisi jalanan yang ada. Mereka bahkan tidak tahu ada atau tidak regulasi yang mengatur terkait perbaikan atau upaya-upaya dalam rangka menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di tempat-tempat yang tadi kita katakan rusak. Ketidaktahuan, kepasrahan masyarakat ini sesungguhnya tidak boleh terjadi. Karena secara regulasi dalam Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas pada pasal 24 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib melakukan perbaikan, pemeliharaan terhadap kondisi jalan yang rusak agar tidak terjadi kecelakaan atau mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerusakan dimaksud. Dan dalam hal jika penyelenggara jalan belum memiliki anggaran untuk melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang rusak, maka penyelenggara jalan wajib untuk membuat rambu, memberikan informasi tentang kondisi jalan, dan sedapat mungkin melakukan pengalihan bagi pengguna jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Jadi jelas, secara regulasi, undang-undang mengatur kewajiban penyelenggara jalan dalam hal merawat dan memberikan informasi tentang kerusakan dimaksud. Sahabat rasional, pertanyaan lanjutan, lalu bagaimana jika penyelenggara jalan mengabaikan semua hal sebagaimana yang disampaikan pada pasal 24 tadi? Pada pasal 273 secara jelas menyebutkan tentang sanksi pidana dan sanksi denda bagi penyelenggara jalan yang mengabaikan kedua hal tadi. Jika kita kaitkan terkait informasi jalan, maka secara jelas kita lihat bahwa hampir di banyak tempat pada ruas-ruas jalan selalu ada pemberitahuan. Hati-hati rawan longsor, waspada sering terjadi kecelakaan, jalanan berkelok, jalanan licin. Semua informasi ini sesungguhnya mau memberitahukan kepada pengguna jalan agar waspada dan menjaga keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Dalam konsep dan konteks ini, seharusnya juga pada jalan-jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberikan informasi ini. Sahabat rasional, jika kita kaitkan arahan regulasi dan kondisi jalan-jalan kita yang sampai saat ini rusak, yang kemudian seolah-olah terjadi pembiaran, kita dapat lihat sebagai contoh pada ruas jalur Bundaran TU menuju Oebufu. Dalam investigasi kami, hasil wawancara lapangan kami, banyak masyarakat kemudian menyampaikan bahwa ruas jalan ini bahkan tidak pernah dirawat, tidak pernah dipelihara selama hampir 4 tahun belakangan ini. Dan pembiaran terhadap kerusakan ini kemudian menyebabkan banyak terjadi kecelakaan tunggal akibat kondisi jalan di waktu hujan yang juga tidak ada informasi terkait kerusakan, terkait beda tinggi, terkait daerah-daerah yang berbahaya dari keadaan-keadaan jalan yang rusak. Terhadap kondisi ini, berdasarkan regulasi yang ada, meminta pemerintah atau penyelenggara jalan untuk segera melakukan perbaikan atau setidaknya memberikan rambu atau mengalihkan jalan agar pengguna jalan tidak lagi mengalami kecelakaan. Sahabat rasional, akhirnya terhadap kondisi infrastruktur jalan kita yang memang saat ini belum memadai, terhadap jalan kita yang banyak mengalami kerusakan bahkan bisa menimbulkan kecelakaan, sudah seharusnya kita meminta, mendesak agar pihak yang berwajib, pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dalam hal ini penyelenggara jalan untuk segera mengambil langkah-langkah taktis, perbaikan, perawatan, dan sebagaimana arahan pasal 24
dalam hal jika ketiadaan atau kekurangan anggaran, penyelenggara jalan wajib hukumnya untuk menyampaikan informasi terkait kondisi jalan dalam rangka menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Sehingga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan dari masyarakat kita dudukan pada tempat yang mulia. Salam rasional.